Ibu bapa, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kunjungannya ke Indonesia dan dalam perayaan Ekaristi, Paus Fransiskus mengawali khotbahnya dengan seruan yang kuat namun penuh kelembutan. Perjumpaan dengan Yesus mengundang kita untuk menghidupi dua sikap mendasar: mendengarkan sabda dan menghidupinya. Seruan ini menemukan cerminan yang sangat mendalam dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Di tengah sorak dan tuntutan orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin menjatuhkan hukuman, Yesus memilih untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya mendengarkan tuduhan mereka. Ia hening sejenak, menulis di tanah sebuah tindakan simbolik yang menandakan bahwa Yesus tidak tergesa-gesa untuk menghakimi, tetapi justru membuka ruang bagi refleksi, pertobatan, dan belas kasih. Yesus kemudian berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bandingkan Yohanes bab 8 ayat 7. Inilah bentuk paling konkret dari sabda yang dihidupi, sabda yang mengampuni, sabda yang membebaskan dari belenggu rasa malu, sabda yang mengangkat martabat orang berdosa. Paus Fransiskus dalam homili lainnya menyebut sikap Yesus ini sebagai bentuk pengampunan yang lembut seperti belayan. Tuhan yang tidak hanya mengampuni, tetapi juga membalut luka dengan kasih-Nya yang lembut. Ketika Paus Fransiskus menyerukan agar umat menjadi pendengar dan pelaku sabda, beliau juga mengajak kita untuk menjadikan belas kasih sebagai cara hidup, bukan hanya sekadar ajaran. Maka kisah perempuan dalam Injil hari ini bukan sekadar kisah pengampunan, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan kita, bahwa kita semua orang berdosa. Namun dalam belas kasih, Tuhan tidak pernah mengutuk, tetapi memberi kesempatan baru. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bandingkan Yohanes bab 8 ayat 11. Di sini kita melihat puncak dari belas kasih. Bukan hanya pengampunan, tetapi juga dorongan untuk pembaharuan hidup. Inilah yang Paus Fransiskus maksud sebagai berani mengimpikan peradaban perdamaian. Peradaban yang lahir dari kasih, bukan dari batu penghakiman. Melalui pesan Injil hari ini, Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam sabda berarti membuka hati bagi mereka yang jatuh, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengangkat dan juga menyembuhkan. Paus Fransiskus juga mengajak kita menjadi pendengar dan juga pembawa pengharapan yang nyata, menjadi pribadi yang lembut seperti Yesus, mengampuni dan membebaskan, bukan menghukum. Semoga Sang Penebus selalu memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti Putra-Mu menuju kepada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.